Gadis itu hampir dipenggal. Tapi saat Algojo melepaskan tali, terlihat tanda lahir berbentuk bunga plum di bahunya. Kebetulan pangeran juga melihatnya. Dalam sekejap pangeran melemparkan pisau dan menyelamatkan gadis itu. Melihat ini sang kaisar wanita langsung murka dan memerintahkan pangeran untuk memberikan penjelasan. Pangeran dengan tenang mengingatkan sang kaisar akan ucapannya dulu. Ternyata dahulu sang kaisar berkata, jika seseorang memiliki tanda bunga plum di bahunya, orang itu pasti adalah anak kandungnya. Demi mencegah kaisar membunuh anaknya sendiri, mereka hanya perlu memastikan tanda itu. Untuk mengetahui apakah gadis itu adalah putrinya yang telah lama hilang, 15 tahun lalu. Setelah Perdana Menteri memberontak, kaisar wanita diburu dari segala arah. Dalam keadaan genting, ia menitipkan putrinya yang baru berusia 3 tahun pada seorang kasim untuk dibawa keluar istana. Ia juga memberikan sebuah tusuk konde emas. Seraya berpesan bahwa benda itu bisa dijadikan bukti saat bertemu kembali. Kasim itu berhasil melarikan sang putri keluar dari istana. Namun ia pingsan karena luka parah di depan rumah seorang petani. Sejak itu gadis kecil itu diasuh oleh keluarga petani biasa. 15 tahun berlalu, gadis itu tumbuh dewasa. Suatu hari saat hendak membawa air pupuk ke ladang, ia teringat ayah angkatnya sedang sakit dan butuh uang. Akhirnya ia memutuskan pergi ke tempat pegadaian. Namun penjaga gerbang mengusirnya karena bau kotoran. Ia bahkan didorong hingga terjatuh. Air pupuk pun tumpah kemana-mana. Para pejalan kaki pun merasa jijik. Di saat itu muncul seorang wanita licik dari dalam toko. Melihat gadis itu cantik, ia menuduh gadis itu mengganggu bisnisnya dan berniat merusak wajahnya. Gadis itu langsung berlutut memohon ampun. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjual tusuk konde untuk membeli obat bagi ayahnya. Lalu ia mengeluarkan tusuk konde emas yang disimpannya selama 15 tahun. Wanita licik itu langsung berubah sikap karena ia tahu tusuk konde itu terbuat dari emas murni dan tak seharusnya dimiliki gadis biasa. Ia pun mulai serakah. Gadis itu yang hanya ingin uang untuk beli obat, meminta agar diberi harga yang layak. Namun wanita itu hanya melemparkan satu kain, dan pergi begitu saja. Gadis itu tak berdaya. Ia pun duduk di tanah dengan wajah penuh kesedihan. Padahal gadis itu adalah putri kandung sang kaisar. Setelah mengalahkan pemberontak, kaisar wanita mulai mencari anaknya ke seluruh negeri. Suatu hari pangeran mendapat kabar bahwa tusuk konde itu muncul di kota New York. Kaisar pun sangat gembira, dan memutuskan pergi sendiri untuk mencarinya. Setibanya di New York, ia mengumumkan bahwa siapapun yang memegang tusuk konde itu adalah putrinya. Semua diminta segera mencarinya. Tanpa mereka sadari, wanita licik sedang menguping dari luar. Baru saat itu ia sadar bahwa gadis yang ia rampas tusuk kondenya adalah putri sang kaisar. Demi meraih kekayaan dan status, ia segera masuk ke dalam dan berseru ibu kaisar, lalu berlutut sambil menunjukkan tusuk konde itu. Kaisar langsung menangis terharu saat melihat benda itu. Namun bupati yang berdiri di samping merasa bingung, karena ia tidak tahu kapan anaknya menjadi anak kaisar. Saat kaisar tenggelam dalam kebahagiaan, pangeran malah merasa curiga. Ia lalu bertanya dengan dingin, mengapa bupati menyembunyikan tusuk konde? Sebelum sang bupati menjawab, wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa ia tidak pernah menunjukkan benda itu sebelumnya. Bahkan konde itu sempat dicuri saat ia kecil. Baru-baru ini ia mendapatkannya kembali. Itulah mengapa ia tak bisa bertemu kaisar selama 15 tahun. Kaisar mendengar itu langsung marah dan bersumpah akan membalas orang yang mencurinya. Namun wanita licik itu berkata, biarkan ia sendiri yang membalasnya. Setelah mendapat izin, malam itu juga ia memimpin orang-orang menyerbu rumah gadis itu. Tanpa berkata banyak langsung menangkapnya. Gadis itu kebingungan. Ia bertanya kenapa wanita itu begitu jahat. Bukankah siang tadi sudah merebut liontin miliknya? Wanita itu malah menamparnya. Lalu berkata bahwa konde itu adalah miliknya sejak awal. Ayah angkat gadis itu pun bertanya apa yang terjadi.